warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengapu Ibu Vivi dan teman-teman semua yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya sendiri Simoes Baros Almeida, yang kedua Lukiana Nurpin, yang ketiga Regina Rintan Haryanto. Materi kami bertema konsep motivasi. Pengertian motivasi. Kata motivasi atau motivator, kata dasarnya adalah motive yang berarti dorongan, sebab atau alasan seorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Dalam pengertian umum, motivasi dikatakan sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Teori motivasi. Teori motivasi terdiri dari 3 macam, yaitu motivasi atas dasar kebutuhan, kesadaran, dan pemberian dukungan. Maslow juga menunjukkan bahwa semakin besar kebutuhan, semakin tidak penting untuk melestarikan kehidupan dan semakin lama pemenuhannya dapat tertunda. Maslow membuat hipotesi bahwa dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan. Yang pertama, fisiologi meliputi kelaparan, kehausan, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, rasa aman meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Sosial meliputi kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. Yang keempat, penghargaan meliputi rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian. Yang kelima, aktualisasi diri meliputi pertumbuhan potensi diri dan pemenuhan diri. Teori X dan Y menurut Douglas M. Schreger. Teori X adalah karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin menghindari pekerja. Karyawan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal. Teori X berasumsi bahwa kebutuhan tingkat yang lebih rendah mendominasi individual. Sedangkan teori X, karyawan menganggap kerja adalah hal yang menyenangkan seperti bermain dan beristirahat. Karyawan bersedia belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Teori berasumsi bahwa kebutuhan tingkat yang lebih tinggi mendominasi individu yang lebih valid daripada teori X. Macam-macam motivasi. Mong dan Knors dalam Di Mati dan Mujono 2006 menjelaskan macam-macam motivasi, yakni motivasi insting. Wujudnya dalam bentuk motivasi berprestasi, faktor internal, minat khusus bagi seseorang untuk diinginkan atau diinginkan untuk unik baginya, pentingnya keinginan untuk maju mengembangkan diri. Kedua, eksternal. Motivasi eksternal adalah insentif untuk perilaku seseorang yang berada di luar tindakan yang ia lakukan. Orang melakukan sesuatu karena dukungan eksternal seperti hadiah dan menghindari hukuman. Teori kontemporer mengenai motivasi. Seperti teori-teori di bawah ini termasuk dalam teori kontemporer. Pertama, teori penentuan nasib sendiri, Self Determination Theory. Teori berpendapat bahwa orang-orang lebih suka jika merasa lebih kontrol atas tindakan mereka. Kedua, teori penetapan. Tujuan dari teori ini memiliki tujuan yang lebih spesifik, menghasilkan keluaran output yang lebih tinggi. Ketiga, teori efikasi diri. Teori ini mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu melaksanakan tugas. Keempat, teori penguatan. Teori ini melihat perilaku sebagai hasil sebab akibat oleh lingkungan. Kelima, teori keadilan. Keadilan organisasi. Teori ini membandingkan antara input dan output, contoh gaji, promosi, dan lain-lain. Keenam, teori ekspektasi. Teori ini menyatakan bahwa kekuatan bergantung pada ekspektasi yang diberikan. Teori ini memusatkan perhatian pada 3 hubungan upaya kerja, hubungan kinerja imbalan, dan hubungan imbalan tujuan pribadi. Faktor
internal. Yang pertama, persepsi seseorang mengenai diri sendiri. Kedua, harga diri. Ketiga, harapan pribadi. Keempat, kebutuhan. Kelima, keinginan. Keenam, kepuasan kerja. Dan yang ketujuh, persepsi kerja yang dihasilkan. Berikut ada lagi faktor eksternal. Yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan. Kedua, kelompok kerja di mana seseorang bergabung. Ketiga, organisasi tempat orang bekerja. Keempat, situasi pekerjaan, lingkungan kerja. Kelima, gaji. Berdasarkan penelitian oleh Terry, faktor kunci yang mempengaruhi motivasi adalah kebutuhan. Satu, yaitu kebutuhan. Kedua, tujuan dan persepsi kelompok yang tertarik. Ketiga, cara mencapai tujuan untuk mencapai tujuan Anda. Motivasi seringkali sulit, terutama untuk melakukan motivasi pekerja, sementara pekerja heterogen, pekerjaan layanan berketerampilan rendah, dan tugas berulang. Orang pekerja melakukan tugas berulang kali berbeda dengan teori Michelin yang dikembangkan oleh David Michelin dan rekan. Kebutuhan ada 3. Yang pertama, 1. Kebutuhan akan pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Kedua, kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan membuat orang lain berperilaku atas perintah. Ketiga, kebutuhan akan afiliasi adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Mungkin cukup dari sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah layaknya karakteristik individu, motivasi penting untuk dipahami sebagai bagian dari proses untuk memahami perilaku pada individu. Pada motivasi, ada dorongan yang menghargai semangat untuk pencapaian suatu tujuan. Motivasi dapat terjadi dalam diri seseorang yang menggerakkan serta mengarahkan perilakunya pada pemulihan tujuan tertentu. Proses timbulnya motivasi adalah kombinasi gabungan dari sisi kebutuhan, dorongan, tujuan, serta